Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini materi saya akan bahas tentang klasifikasi lahan dalam aspek kemampuan lahan dan kesesuaian lahan. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan menjelaskan dulu tentang klasifikasi secara umum. Nah, klasifikasi ini merupakan pengelompokan objek tertentu yang sama atau sejenis dan pemisahan dengan objek yang berbeda. Hasil dari proses klasifikasi tersebut itu berupa sistem klasifikasi. Nah, jadi outputnya itu dari proses klasifikasi tersebut berupa sistem klasifikasi. Itu tadi pembahasan tentang klasifikasi itu secara umum. Nah, lanjut ke klasifikasi lahan. Nah, klasifikasi lahan ini yaitu pengaturan satuan-satuan lahan ke dalam berbagai kategori berdasar sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan. Dan juga klasifikasi lahan ini merupakan pengembangan sistem logika berbagai macam lahan berdasar sifat lahan yang dapat diamati secara langsung atau sifat yang ditetapkan karena penyidikan atau kesuburan tanah. Nah, itu tadi penjelasan tentang klasifikasi lahan. Nah, itu tadi. Umumnya untuk mengklasifikasi lahan kita melakukannya melalui pemetaan gitu. Nah, proses pemetaan ini tidak bisa terlepas dari delineasi satuan lahan. Saya ulang kembali, proses pemetaan ini tidak bisa terlepas dari delineasi satuan lahan itu sendiri. Nah, pertimbangan yang digunakan untuk delineasi satuan lahan itu ada dua menurut para ahli, yaitu Siswanto. Nah, yang pertama yaitu sifat yang dapat dikenali. Nah, itu yang pertama, sifat yang dapat dikenali. Nah, sifat yang dapat dikenali itu yaitu sifat yang berhubungan perkembangan identitas dari satuan-satuan lahan dan sifat pembeda yang dibutuhkan untuk dipilih. Sifat yang kedua yaitu sifat dapat direproduksikan. Nah, tapi sifat tersebut ini bersifat sangat subjektif yang berhubungan kesamaan sifat dan kejadian pembeda pada suatu lahan yang sama gitu. Nah, itu delineasi satuan lahan yang punya dua sifat, yaitu dapat dikenali dan yang kedua itu dapat direproduksikan. Nah, selanjutnya yaitu jadi suatu lahan yang sama tapi ada perbedaan. Pertimbangan yang sangat subjektif, tetapi ini setiap orang itu memandang dengan cara yang berbeda atau pertimbangan yang berbeda, indikator yang berbeda. Nah, tetapi melalui cara-cara kaidah ilmiah gitu. Nah, selanjutnya pada dasarnya evaluasi lahan itu membutuhkan keterangan yang menyangkut tiga aspek. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, lahan. Nah, data lahan ini diperoleh dari survei lahan gitu. Nah, yang kedua itu penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini itu cara pengambilan datanya diperoleh dari keterangan agronomis, kehutanan, dan disiplin ilmu lain yang sesuai. Nah, aspek yang ketiga yaitu ekonomis. Nah, ekonomis ini diperoleh oleh kelayakan usaha yang akan diterapkan, begitu. Itu tadi tiga aspek dari dasar evaluasi lahan. Yang pertama
pertama lahan, yang kedua penggunaan lahan, yang ketiga itu ekonomis. Nah, selanjutnya tujuan atau fungsi dari evaluasi lahan ini memberikan pengertian tentang hubungan antara kondisi lahan dan penggunaannya, serta memberikan suatu insight pada suatu perencana dengan berbagai perbandingan atau alternatif pilihan penggunaan itu yang dapat diharapkan dapat berhasil begitu. Nah, adapun manfaatnya yaitu untuk menilai kesesuaian lahan bagi suatu penggunaan tertentu, serta memprediksi konsekuensi dari perubahan penggunaan lahan yang akan dilakukan ke depannya begitu. Itu tadi evaluasi lahan berdasarkan tujuan, fungsi, dan manfaatnya. Selanjutnya itu kemampuan penggunaan lahan. Nah, kemampuan penggunaan lahan ini secara umum merupakan suatu sistematika dari berbagai penggunaan lahan berdasarkan sifat yang menentukan potensi lahan untuk berproduksi secara lestari begitu. Nah, hasil klasifikasi tersebut digunakan untuk menentukan arahan penggunaan lahan gitu. Nah, terdapat 3 kategori dalam klasifikasi KPL, yaitu yang pertama kelas, yang kedua subkelas, yang ketiga pengelolaan satuan pengelolaan atau unit. Nah, kalau untuk pengelompokan kelas didasarkan pada intensitas faktor penghambat itu. Nah, sedangkan subkelasnya itu menunjukkan pada jenis faktor penghambat. Nah, perbedaan dari kelas sama subkelas itu, sedangkan kelasnya itu itu didasarkan pada intensitasnya. Gitu. Kalau sedangkan subkelas itu didasarkan sama jenis faktor penghambatnya begitu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu satuan pengelolaan unit. Nah, satuan pengelolaan unit ini merupakan pengelompokan lahan yang mempunyai respon yang sama terhadap sistem pengelolaan tertentu. Nah, itu saja saya bisa sampaikan dalam materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.